Hi, good morning. How are you this morning? I wish you good and blessed. Today, we learn about the immune system, the lymphatic system, and the excretion system. Hari ini, kita akan belajar tentang kekebalan tubuh, sistem limfatik, dan juga sistem ekskresi pada tubuh manusia. Semua fungsi kehidupan yang berlangsung telah diatur oleh Allah dalam keteraturan yang pasti. Yang pertama kita bahas adalah tentang sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan terhadap virus, bakteri, dan patogen yang mungkin berbahaya bagi tubuh manusia. Yang pertama adalah bakteri. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Bakteri dikategorikan sebagai prokariota yang merupakan organisme bersel tunggal. Nah, bakteri sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu dari segi bentuk. Itu terdiri dari 3, yaitu bacili, cocci, dan spiril. Nah, bentuk yang pertama menyerupai batang tunggal. Yang kedua berbentuk bulat, dan yang ketiga berbentuk spiral. Pada sel bakteri terdapat kapsul yang terdapat di luar dinding sel. Kemudian ada dinding sel yang berfungsi memberi bentuk pada bakteri. Yang ketiga adalah sitoplasma, yaitu zat gelatin yang terdapat di dalam membran plasma yang mengandung bahan genetik ribosom. Yang keempat, DNA yang terletak di sitoplasma dan berperan dalam perkembangan serta fungsi bakteri. Selanjutnya ada flagellum yang adalah alat yang digunakan oleh bakteri untuk bergerak. Ada pili yang adalah kontribusi terhadap penyebaran penyakit karena memungkinkan sel bakteri memindahkan bahan-bahan genetik ke sel-sel yang lain. Dan yang terakhir adalah membran plasma yang bertugas mengangkut bahan-bahan kimia. Selain itu juga jenis bakteri berdasarkan tempat tinggal ada 3, yaitu aerob, di mana aerob ini adalah jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup. Bakteri ini dapat memicu masalah lingkungan seperti korosi, keruhan air, dan bau busuk. Selain aerob ada anaerob, yaitu jenis bakteri yang tidak memerlukan oksigen, bisa hidup dan ada pada saluran pencernaan, yang bisa menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan, misalnya penyakit tetanus dan juga infeksi gigi. Yang terakhir adalah anaerob fakultatif, yang adalah jenis bakteri yang bisa hidup dengan O2 ataupun tanpa O2 dan ditemukan di tanah dan juga di air. Nah, yang berikut adalah virus. Virus merupakan parasit yang berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Nah, virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan memanfaatkan sel makhluk hidup, karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki ukuran 10 hingga 300 mm diameter, hanya 20 nanometer, lebih kecil dari ribosom. Kemudian berbentuk batang, oval, filame, persegi, dan juga seperti huruf T. Strukturnya tidak memiliki dinding sel, membran sel, sitoplasma inti sel, dan juga organ sel lainnya. Virus berupa partikel yang disebut dengan virion. Selain berukuran sangat kecil, virus juga memiliki sifat seperti benda mati. Tubuh virus diisi oleh materi genetik yang dapat diturunkan dalam bentuk DNA. Nah, ekornya berfungsi sebagai alat kontak menuju tubuh organisme yang diserangnya. Bagian kepala virus dibungkus selubung protein yang biasa disebut dengan kapsid, yang berbentuk polihedral. Nah, kapsid ini berfungsi sebagai pemberi bentuk tubuh pada virus. Penyebaran virus. Virus berkembang biak dengan cara perbanyak diri di dalam sel inang. Dalam reproduksi, virus terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap adsorpsi, tahap penetrasi, tahap sintesis, tahap pematangan, dan tahap lisis. Tahap yang pertama adalah tahap menempelnya viron bagian reseptor dengan menggunakan ekornya. Yang kedua yaitu di mana selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel. Yang ketiga adalah pembentukan asam nukleat dan komponen virus dengan menghidrolisis DNA dan sel inang. Kemudian
partikel virus membentuk viron baru dengan asam nukleat dan juga protein. Nah, tahap terakhir adalah pemecahan dinding dengan menggunakan enzim lisosim merusak dinding sel bakteri sehingga menghasilkan sel baru dan menyerang sel inang yang baru. Yang berikut adalah patogen. Patogen adalah agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Sebutan lain dari patogen adalah mikroorganisme parasit. Nah, inang di sini adalah organisme yang menampung virus, parasit, partner mutualisme atau partner komensalisme yang umumnya dengan menyediakan makanan dengan tempat berlindung. Contohnya, suatu sel dapat menjadi inang bagi virus, gulma dapat menjadi inang bagi bakteri, pengikat nitrogen, dan juga hewan dapat menjadi inang bagi cacing parasitik seperti nemotoba. Nah, cara kerja dari sistem imun pada manusia adalah sistem ini memiliki peran penting dalam melindungi tubuh dari zat yang berbahaya, kuman, dan juga perubahan sel yang dapat membuat kita sakit. Nah, cara menjaga atau meningkatkan sistem imun adalah dengan menghindari stres, bersikap rileks atau santai, mengkonsumsi makanan berserat dan mengandung antioksidan, berolahraga yang teratur, tidur cukup, menjaga kebersihan makanan, menjaga asupan nutrisi dengan baik, mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung air dan makanan hangat, memperbanyak teman atau bersosialisasi, dan juga berjemur. Yang berikut adalah sistem limfatik. Nah, sistem ini dikenal pula dengan sistem getah bening yang adalah sekumpulan jaringan dan organ yang bekerja untuk menghasilkan atau mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh. Limfa melakukan sirkulasi ke seluruh tubuh mirip dengan cara kerja darah. Nah, sistem limfatik terdiri dari beberapa organ yang memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung kekebalan tubuh terhadap penyakit. Nah, prosesnya mungkin bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah gambar di mana cara kerja daripada sistem limfatik. Nah, cara kerjanya adalah sistem getah bening mengumpulkan cairan zat sisa dan hasilnya seperti virus, bakteri, dan juga jamur pada jaringan tubuh di luar aliran darah. Ketika cairan mengalir, kelenjar getah bening menyaring bakteri, virus, dan zat asing lainnya. Lalu cairan yang telah tersaring, garam, dan juga protein dikembalikan ke dalam peredaran darah. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan cairan tubuh, menyerap bagian lemak, makanan dalam usus, kemudian melindungi tubuh zat asing yang mengganggu kekebalan tubuh. Nah, organ sistem limfatik sendiri ada 5, yaitu tonsil atau amandel, kelenjar timus, limfa, kelenjar getah bening, dan juga sumsum tulang belakang. Nah, gangguan dari sistem ini adalah limfadenitis, yaitu peradangan, kemudian ada limfedema, yang adalah suatu kondisi ketika fungsi sistem limfatik tidak dapat berfungsi dengan baik akibat adanya penyumbatan. Kemudian adanya limfoma, yang adalah kanker kelenjar getah bening, yang berubah, berkembang, dan juga menyebar secara tidak terkendali. Adanya sel tumor ganas dapat menghalangi saluran limfatik ke kelenjar getah bening sehingga mengganggu aliran cairan getah bening. Nah, yang terakhir adalah sistem ekskresi. Nah, sistem ini berperan mengeluarkan racun dalam tubuh. Ekskresi adalah proses pembuangan zat sisa metabolisme yang bersifat racun dan sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Seluruh sampah dalam tubuh dalam bentuk cairan, misalnya urin dan juga keringat, gas karbon dioksida, dan zat padat harus diekskresikan. Nah, sistem ekskresi ini misalnya ada pada paru-paru dan juga hati. Nah, salah satu limfa terbesar dalam tubuh kita adalah karbon dioksida atau CO2. Gas ini merupakan sisa metabolisme dari respirasi seluler. Nah, pada saat kita menghela nafas, sistem ini mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Nah, sedangkan pada hati berperan sebagai sistem ekskresi dengan mengeluarkan getah empedu yang akhirnya dikeluarkan saat buang air besar. Nah, manfaat organ hati sendiri adalah yang pertama, menghasilkan empedu, merombak sel darah merah yang rusak dan juga sudah tua, kemudian detoksifikasi zat beracun, mengubah amonia menjadi urea, metabolisme lemak, dan juga metabolisme gula. Selain itu juga sistem ekskresi juga terjadi pada kulit.
Nah, pada kulit mengeluarkan zat sisa berupa keringat melalui kelenjar keringat. Keringat merupakan salah satu cara untuk mendinginkan temperatur tubuh. Nah, selain itu juga keringat juga bermanfaat untuk mengeluarkan cairan dan garam yang berlebihan dalam sistem ekskresi pada ginjal. Fungsi organ ginjal adalah mengeluarkan cairan dan zat sisa metabolisme melalui urin. Pada bagian ginjal terdapat hampir 1 juta nefron, masing-masing berfungsi membentuk urin yang lalu dikeluarkan melalui uretra. Mengeluarkan urin membantu menstabilkan kadar garam dan cairan dalam tubuh agar tidak berlebihan. Selain sebagai sistem ekskresi, ginjal juga berperan penting dalam sistem endokrin, mengeluarkan hormon ke aliran darah untuk kebutuhan orang lain. Nah, kita sudah membahas 3 sistem yang terjadi pada sistem organisasi makhluk hidup, yaitu sistem imun, sistem limfatik, dan juga sistem ekskresi. Intinya, semua fungsi kehidupan yang berlangsung telah diatur oleh Allah dalam keteraturan yang pasti. Terima kasih.